pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama. Tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Ada urusan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini parah banget. Bahar bin Demit hina presiden kita. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, gempar ya, sebuah video di mana kabar ini datang dari Habib Bahar bin Smith. Ya, di mana diduga ya Habib Bahar ini menghina presiden terpilih yang baru. Ya, Bapak Prabowo Subianto, teman-teman. Ya, Habib Bahar bin Smith terang-terangan di hadapan jemaahnya dengan menyebut bahwa ya Presiden Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Ya, entah ya atas dasar apa beliau ini sampai mengatakan hal seperti ini. Dan kira-kira menurut kalian, ya apakah pantas orang-orang seperti itu yang seharusnya menjadi qudwah, ya tauladan yang baik untuk pendengarnya, ya umat ini, ya seorang zuriyah Nabi Muhammad SAW. Apakah pantas orang-orang seperti itu mengatakan hal seperti ini? Ya sementara kita tahu, ya sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya barang siapa yang ingin menasihati penguasa dengan sesuatu hal, maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Ya jika nasihat diterima, itulah yang diharapkan. Tetapi kalau kita lihat di dalam video ini ya, justru Habib Bahar ini seakan tidak sejalan dengan perintah Nabi Muhammad SAW dalam hal menasihati pemimpin. Ya justru kesannya beliau ini mencaci maki pemimpin negeri ini, teman-teman. Dan mencaci makinya di hadapan jemaahnya, ya dengan menyebut bahwa pimpinan negeri ini adalah pengkhianat. Ya ini kan melanggar perintah dari Nabi Muhammad SAW kalau seperti ini. Dan coba kita lihat videonya berikut ini, teman-teman. Seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Seorang mukmin tidak akan jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Makanya kan aku udah bilang gitu, anak paling benci pengkhianat. Kalau anak udah dikhianati sekali, maka anak tidak akan memberikan celah untuk dia mengkhianatnya. Karena anak punya iman. Kalau ente udah tahu ada lubang, udah pernah masuk di lubang itu, terus ente masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, masuk lagi di situ. Berarti iman ente gak sempurna. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali, aja lewat situ ente jatuh terus. Iya kan? Makanya anak gak mau. Anak dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Maka anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Ini paham maksudnya? MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat anak, ente tanya pendapat anak, tanya pendapat anak pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama. Tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Ada urusan bagi saya, bagi yang lain tidak apa-apa. Dia presiden karena pernah disahkan, mau apa lagi? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati ulama.
urusan. Mahkamah Konstitusi telah mensahkan. Oke, sah jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar bin Smith tetap dia seorang pengkhianat. Bagi Bahar bin Smith gak perlu diikuti. Bagi Bahar bin Smith. Anda sudah dengar kan? Al-Sari bawa hadis Rasulullah SAW. Wa'iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Awas, jangan kalian berlaku bohong, jangan berdusta, jangan curang. Karena kecurangan, dusta, bohong bisa membawa kalian kepada fujur, kerusakan bisa membawa kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sepenuhnya kita menyalahkan. Tetap introspeksi diri kita. Kenapa Allah kasih pemimpin seperti itu? Kenapa? Woi, pemimpin itu cerminan dari kita loh, iya, rakyat. Apakah kita sudah benar sholat kita? Sudah benar puasa kita? Nah, sudah benar ibadah kita? Kalau kamu pengen dapat pemimpin yang beriman, dapat pemimpin yang soleh, dapat pemimpin yang baik, maka kamu harus jadi rakyat yang soleh, rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang patuh kepada Allah. Kalau kalian jadi rakyat yang patuh, rakyat yang taat atas kewajiban-kewajiban, rakyat yang tidak melanggar perintah Allah, pasti Allah kasih pemimpin yang baik. Loh, kenapa Indonesia kok Prabowo jadi presiden? Jelas-jelas curang. Ngaca diri. Kita terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat. Kita bangsa Indonesia mayoritas muslim terbesar, tetapi maksiatnya juga terbesar, perbuatan dosa juga terbesar. Lesbi di mana-mana, gay di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelaturan di mana-mana. Pemimpin yang Allah berikan itu adalah cerminan dari perbuatan-perbuatan kita sebagai rakyat. Paham? Makanya Allah kasih pemimpin yang seperti itu ya karena perbuatan kita sendiri. Harap pemimpin yang soleh, harap pemimpin baik, kelakuan kita kayak Fir'aun. Gimana? Bang, yang penting kita sudah berjuang. Menang kalah urusan belakangan. Kita berjuang tujuannya bukan untuk menang, betul? Betul. Kita berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Kita berjuang untuk melawan kecurangan, untuk melawan kezaliman. Menang kalah urusan belakangan. Siapapun yang jadi presiden, perjuangan terus kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan, saudara. Jadi nggak ada ngaruh. Ganjar, nggak ada ngaruh buat saya. Siapapun presidennya, Bahar bin Smith tetap oposisi yang selalu berada di pihak rakyat untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pejabat yang menyengsarakan merugikan rakyat, apalagi pro pada asing. Lihat aja nanti ceramah saya nanti lebih jahat dari sebelum-sebelumnya. Tuh teman-teman ya, jelas-jelas Habib Bahar bin Smith ini mencaci Presiden Prabowo di majelisnya, ya di hadapan para jamaahnya. Coba, ya padahal Habib Bahar bin Smith sendiri mengaku ya bahwa pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Ya Habib Bahar memerintahkan kepada jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah, supaya lahir pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sementara beliau sendiri terang-terangan melanggar perintah Nabi Muhammad SAW di dalam hal menasihati pemimpin. Coba, ya disclaimer penting ya, kami pribadi tidak membenci beliau, tidak. Kami tetap salut dengan keberanian dan kekonsistenan beliau dalam memperjuangkan hak rakyat, ya membela rakyat, ya konsisten di garis oposisi. Kami salut akan hal itu, teman-teman.
Namun ya dalam hal ini ya, kami rasa perlu untuk sedikit memberi tanggapan. Bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah sesuatu yang kurang tepat teman-teman. Ya bagaimana beliau bisa menjadikan jemaahnya menjadi orang yang bertakwa. Ya supaya melahirkan pemimpin yang bertakwa. Sementara beliau sendiri terang-terangan mencaci pemerintah di hadapan masyarakat. Dan itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya beliau terang-terangan melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Coba ya, apa untungnya Habib Bahar mencaci maki Presiden Prabowo ya? Apa untungnya? Ya nggak ada untungnya teman-teman. Memang ya sistem di negara kita ini itu memperbolehkan rakyat mengkritik pemerintah di hadapan umum. Ya itu nggak apa-apa. Tetapi tentu dengan cara yang beradab ya. Kalau secara syariat tidak boleh. Tetapi secara hukum undang-undang negara kita itu boleh dalam hal mengkritik penguasa itu boleh. Tetapi dengan cara yang beradab juga. Ya bukan dengan cara yang mencaci maki. Ya, dan kalau menyebut presiden pengkhianat ya kami rasa itu kurang tepat teman-teman. Ya kalau memang salah ya dikritik. Ya letak salahnya di mana? Kesalahannya apa? Ya apalagi Pak Prabowo kan baru dilantik ya. Belum ada kebijakan beliau yang berjalan ini yang kita lihat. Ya kalau sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Kemudian ternyata menyelisihi syariat Islam. Ya maka nasihati dengan baik tentunya ya. Kritik dengan baik. Bukan justru dengan mencaci maki dengan sebutan pengkhianat. Ya untuk apa coba kita mencaci maki seperti itu? Ya itu nggak ada untungnya buat kita. Ya justru orang akan semakin melihat kita ini buruk. Ya melihat pribadi kita ini buruk teman-teman. Mereka akan menilai akhlak kita. Ya apalagi memang orang-orang yang dasarnya ini sudah membenci kita. Ya membenci Islam ini. Membenci sosok Habib Bahar bin Smith ini. Wah ini akan menjadi sebuah senjata bagi mereka teman-teman. Ya apakah tidak lebih baik dengan mendoakan Pak Prabowo yang baik-baik saja. Ya apalagi sekarang sudah jadi presiden kan. Dan ini adalah awal-awal beliau menjabat. Ya maka kita doakan. Ya mudah-mudahan beliau ini dalam bertugas menjadi pemimpin yang amanah. Menjaga baik-baik amanah yang diberikan kepada beliau. Ya kepemimpinan beliau membawa kemaslahatan untuk umat Islam. Ya seharusnya kan seperti itu. Ya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah teman-teman. Ya ini beliau pernah mengatakan. Seandainya aku memiliki doa yang aku tahu itu doaku mustajab, ya maka aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku, ya untuk pemimpinku. Kemudian beliau ditanya ya Fudail bin Iyad, kenapa seperti itu? Maka Al-Imam Fudail bin Iyad menjawab, ya apabila doaku tersebut aku tujukan untuk diriku sendiri, ya maka itu hanya bermanfaat untuk aku saja, untuk diriku sendiri. Tetapi apabila doa tersebut kutujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara ini secara umum ya akan menjadi baik karena merasakan manfaat itu. Jadi daripada mencaci maki di majelis-majelis seperti itu, ya lebih baik kita doakan saja beliau yang baik-baik. Dan sekali lagi teman-teman, ya mengkritik pemerintah itu boleh, itu sah-sah saja. Tetapi tentu dengan cara yang baik, bukan dengan justru berteriak-teriak, mencaci maki. Ya bukan seperti itu. Kalau yang seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang mereka tidak punya basic agama, bukan dai, bukan penceramah, ya bukan orang yang dianggap ulama, ya itu mungkin wajar-wajar saja ya, karena mereka tidak mengenal syariat Islam. Ya, tetapi kalau untuk seorang penceramah, seorang dai, apalagi seorang cucu Nabi, harusnya kita ini bisa memberikan setidaknya contoh yang baik lah, khususnya dalam hal menasihati pemimpin itu seperti apa dan bagaimana dalam kacamata Islam. Ya saya pribadi menilai ya sebenarnya beliau ini mungkin baik ya, tujuannya baik ya mungkin. Dan kami lihat juga beliau ini sangat konsisten terhadap rakyat teman-teman. Ya dengan dibuktikan sampai detik ini beliau ini tetap menjadi oposisi. Dan mau tidak mau kita harus akui sikap beliau yang satu itu ya sebagai suatu sikap yang baik. Yang di zaman sekarang ini jarang ada orang yang seperti itu teman-teman. Ya di tengah banyaknya orang-orang yang kita dapati yang dahulunya sangat kontras mengkritik pemerintah. Ya mengatasnamakan perjuangan rakyat. Ya mengatasnamakan agama. Tetapi begitu diberi kue ya oleh pemerintah, dia malah terima. Dan sekarang malah menjadi penyokong dari pemerintah. Ya sekalipun itu sesuatu yang salah, ya dia tetap akan bela. Ya tetapi beliau Masya Allah ya konsisten dalam hal perjuangan. Ya tetapi di satu sisi yang lain, yang saat ini beliau lakukan, ya harus juga kita katakan itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Dengan mengatakan pemimpin negeri ini dengan ungkapan pengkhianat dan lain-lain. Ya, lagi-lagi ya, akhirnya kita kembali tersadar bahwa ya inilah manusia teman-teman. Beliau juga manusia sama seperti kita. Yang buruknya
ada. Dan ada juga baiknya di sisi yang lain. Dan semoga Allah selalu memberi saya ya, Habib Bahar bin Smith, dan kita semua hidayah serta taufik dari Allah. Agar ya, tidaklah setiap perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, ya tidaklah itu semua keluar dan nampak dari diri kita, melainkan itu semua adalah kebaikan. Ya, demikian video singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena mereka akan tetap membuat Indonesia ini pecah belah. Rakyat yang tinggal di dekat Bahar bin Smith ini jangan diam saja. Beri peringatan kepada Bahar bin Smith ini. Ayo kita boikot habaib. Tetap semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.